Ya oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Ada sebuah suara yang berbisik di telinga Kim Si-hoon, yaitu, apakah kau menginginkan kekuatan? Tentu saja dalam keadaan terdesak. Kim Si-hoon pun mengatakan jika dirinya butuh kekuatan. Itu adalah suara milik dewa bela diri. Akan tetapi sangat disayangkan, karena kondisi tubuh Kim Si-hoon yang belum siap, ia hanya menerima beberapa persen saja kekuatan dari dewa bela diri. Saat itulah berbagai macam notifikasi tampak di jendela status milik Kim Si-hoon, yang intinya semua jendela status tersebut menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan kekuatan dari dewa bela diri dan telah mempelajari beberapa jurus juga. Dan dalam sekejap kekuatan Kim Si-hoon telah melampaui batas. Ia pun berteriak, "Kim Yong-hoon!" Saat itu juga ia pun berlari ke arah Kim Yong-hoon. Di lain sisi, Yong-hoon terlihat sangat terkejut melihat Si-hoon yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan luar biasa. Si-hoon pun mulai menggunakan teknik yang baru saja ia dapat, dan tentunya itu bukanlah teknik biasa. Bahkan Kim Yong-hoon dengan senjata dan juga perlengkapan tingkat tinggi tidak bisa menerima serangan tersebut. Pedangnya patah. Bahkan baju zirah yang ia gunakan terpotong setengah. Itu membuatnya sangat-sangat terkejut. Dan tentunya itu juga membuat dirinya kesal. Saat itulah ia melakukan serangan balasan. Dan Kim Si-hoon pun terpukul mundur. Walaupun saat ini kekuatan Kim Si-hoon telah meningkat pesat, akan tetapi masih sangat sulit untuk melawan Yong-hoon yang memiliki perbedaan level sebanyak 30. Akan tetapi Kim Si-hoon tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang telah ia dapat. Dengan kekuatan milik dewa bela diri, ia terus menyerang Yong-hoon dengan sekuat tenaga. Itu bahkan membuat Yong-hoon frustasi. Ia merasa sangat dipermalukan. Bagaimana bisa dirinya terdesak oleh seseorang yang baru saja mendapatkan kebangkitan tingkat 3. Itu adalah hal yang tidak masuk akal. Apalagi dirinya juga memakai perlengkapan yang bisa dibilang merupakan level tinggi. Di lain sisi, momentum Kim Si-hoon terus saja membaik. Walaupun dengan keterbatasan levelnya, akan tetapi berkat kekuatan milik dewa bela diri, ia bisa memojokkan Kim Yong-hoon. Bahkan suatu ketika pedang Kim Si-hoon hampir saja menebas kepala Yong-hoon. Tapi sayangnya, seseorang yang awalnya hanya melihat pertarungan tersebut kini mulai bergerak. Ia bernama Chong Myung-ho. Selain pemain level tinggi, ia juga merupakan pengawal dari Kim Yong-hoon. Dengan satu gerakan saja, teknik mematikan milik Kim Si-hoon bisa dihalau dengan mudah. Tidak hanya itu, Kim Si-hoon bahkan dipukul mundur. Di lain sisi, Kim Yong-hoon nampak kesal dengan bawahannya. Kenapa ia dari tadi tidak bergerak? Tapi tentu saja itu juga merupakan perintah darinya, karena sebelumnya Kim Yong-hoon berkata akan menangani Kim Si-hoon seorang diri. Dengan kekesalannya, ia pun berkata kepada bawahannya, "Cepat potong seluruh tubuh Kim Si-hoon dan bawa ia kepadaku." Mendengar perintah tersebut, Myung-ho pun hanya mengangguk. Di sisi lainnya, Kim Si-hoon kali ini nampaknya sudah mencapai pada batasnya. Walaupun sebelumnya ia bisa bertarung melawan Kim Yong-hoon, akan tetapi nampaknya ia akan sangat-sangat kesulitan untuk melawan seseorang yang baru saja muncul. Ia bahkan nampak sangat frustasi. Ia bahkan mulai menatap anggota partinya dan berkata, "Aku minta maaf." Tidak hanya itu, Si-hoon juga mulai mengingat beberapa kepedihan yang telah ia alami dengan ibunya. Pada saat ini, Kim Si-hoon sangat yakin bahwa ia tidak bisa menahan serangan lagi
dan akhirnya mungkin ia juga akan mati. Oleh sebab itulah ia terlihat sangat putus asa. Di lain sisi, Chong Myung Ho mulai menyelimuti dirinya dengan ki ataupun mana berwarna biru dengan senjatanya yang berupa kapak. Ia pun mulai mendekat ke arah Kim Si-hyun. Ia juga berkata bahwa satu-satunya hak yang dimiliki oleh orang lemah adalah penderitaan. Kapak tersebut sudah siap untuk memotong kaki Kim Si-hyun. Tapi tiba-tiba seseorang pun menghalau serangan tersebut dan ternyata itu adalah Kang Woo. Tentu saja Si-hyun nampak terkejut bagaimana bisa Kang Woo tiba-tiba muncul di hadapannya. Tapi Kang Woo berkata, kau tidak perlu tahu terkait dengan apapun, biarkan aku menjelaskannya nanti. Lalu Kang Woo pun memanggil Han Sol untuk menyembuhkan luka Si-hyun. Dan kali ini Kang Woo lah yang maju untuk melawan Chung Myung Ho. Ia bahkan terlihat sangat santai dan mulai merendahkan lawannya. Tentu saja itu membuat Myung Ho kesal. Ia pun mulai membalut kapaknya dengan ki yang sangat tebal dan kapak tersebut pun mulai mendekat ke arah Kang Woo. Akan tetapi Kang Woo masih terlihat santai. Ia bahkan berusaha menahan serangan tersebut dengan tangan kosong. Menurut Myung Ho itu adalah hal yang konyol. Tapi ternyata hanya dengan satu tangan saja kapak tersebut berhasil dihentikan. Bahkan juga dihancurkan oleh Kang Woo. Dan saat itulah Kang Woo berkata, aku dengar kau mengatakan jika hak orang lemah hanyalah penderitaan. Aku setuju dengan hal tersebut. Dan senyum licik pun mulai terpancar darinya. Di sisi lain, Myung Ho mulai gemetar. Ia tidak menyangka seseorang menghentikan serangannya dan bahkan menghancurkan senjatanya. Akan tetapi, ia tidak langsung putus asa. Ia pun mengumpulkan semua kekuatannya di salah satu lengannya dan bam! Tinju pun melesat ke arah Kang Woo. Tapi lagi-lagi Kang Woo berhasil menahannya dengan santai. Tidak hanya itu, Kang Woo juga mematahkan lengannya dan menendangnya. Dan itu membuat Myung Ho terpental di dekat Yong Hon. Melihat anak buahnya yang tergeletak, Yong Hon pun nampak kesal. Ia pun berkata, apa yang kau lakukan? Dan Myung Ho pun menjawab, maafkan aku. Tapi di sini Yong Hon juga menyadari bahkan jika mereka berdua bersatu tidak akan mungkin bisa mengalahkan Kang Woo. Oleh sebab itulah ia memerintahkan bawahannya untuk menggunakan energi iblis. Walaupun itu adalah teknik rahasia, akan tetapi karena mereka diambang kematian, mau tidak mau ia pun menerima perintah tersebut. Energi iblis mulai mengalir di tubuh Chun Myung Ho. Bahkan Kang Woo dibuat terkejut dan beberapa saat kemudian Myung Ho pun benar-benar berubah menjadi monster iblis. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.